Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa Nama saya Roy dari SMA Negeri 18 Jakarta, Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mahasiswa PPG Universitas Islam Jakarta Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 41220199000467. Ingin melaksanakan video pembelajaran dengan tema munakahat dan ataupun pernikahan. Mohon saran dan bimbingannya kepada Bapak Ibu pembimbing agar kedepannya saya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Sebelum bersama-sama kita melaksanakan kegiatan belajar pada siang hari ini, review dahulu silakan untuk ketua kelas untuk bisa memandu pembacaan doa agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas. Siap. Berdoa. Bismillah. Pada siang hari ini, sebelum kita bersama-sama melaksanakan kegiatan belajar didikan agama Islam tentang masalah munakahat atau pernikahan, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadiran siswa di kelas 12 MIPA ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bisa dilihat. Informasinya Fatur di sini keterangannya sakit. Kita doakan semoga Fatur bisa sehat kembali dan bisa melaksanakan tugas bersama-sama dengan kalian. Oke, anak-anakku sekalian, masih ingat nggak tentang materi kita pada minggu yang kemarin? Iya. Kayaknya rada lemas banget. Sudah pada sarapan belum pada siang hari ini? Sama-sama kita semangatkan pendidikan kita, belajar kita pada pagi hari siang hari ini. Silakan bisa untuk sama-sama berdiri dulu. Nanti kalau biasanya bila tangan ke atas kalian bisa balas seperti ini. Coba tangan ke atas. Konsentrasi. Tangan ke atas, tangan ke samping. Tangan ke bawah. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Ya betul, konsentrasi. Tangan ke bawah. Nah, tangan ke samping. Oke, betul, konsentrasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengukur konsentrasi kita yang selanjutnya. Konsentrasi kita yang selanjutnya yaitu nanti
Bapak akan minta kalian untuk menyambung kosakata. Nah, kira-kira seperti demikian. Kalian minum susu, sapi minum air. Seperti contohnya kayak rumput berwarna hijau. Rumput berwarna hijau. Singa makannya daging. Ya, konsentrasinya betul. Jadi benar-benar konsentrasinya kalian ini untuk menerima pembelajaran. Dan yang terakhir, konsentrasi kita. Kalau sekiranya Bapak ngomong ini seperti demikian, berarti ini adalah kambing. Apa? Kambing. Kalau misalnya dari tunjuk Bapak berkata ini adalah sapi. Sapi. Dan yang terakhir, clicking adalah kerbau. Kerbau. Sekarang, nah, sama-sama. Ini apa? Kambing. Yang ini? Sapi. Yang ini? Kerbau. Nah, sekarang, ini siapa namanya? Nadia. Ini? Sapi. Ini? Sapi. Ini? Sapi. Ini? Kerbau. Ini? Sapi. Iya. Coba yang laki-laki. Siapa ini namanya? Iya. Iqbal. Ini? Kambing. Ini? Kambing. Ini? Kerbau. Ini? Sapi. Iya. Alhamdulillah. Kalian ini benar-benar ini. Oke. Sebagaimana bersama-sama kita akan melaksanakan kegiatan belajar. Mari kita awali dengan bersama-sama kita tadarus membaca kitab suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta cahaya dari Al-Quran Karim tersebut. Untuk yang memandu kegiatan acara tadarus, kami persilakan memandu kegiatan tadarus membaca Al-Quran. Kami persilakan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah bersama-sama tadarus membaca kitab Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat cahaya nur dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya materi kita pada siang hari ini yaitu tentang masalah munakahat pernikahan. Sebelumnya kita melanjutkan materi kita, kira-kira masih ingat nggak pembelajaran materi pada minggu yang kemarin? Dapat dari kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 bisa menjelaskan materi kita pada minggu kemarin. Siapa yang akan menjelaskan?
Ya, sedangkan nama, nomor absen. Kesimpulan dari pernikahan menurut saya adalah sesuai dengan umur dan sakral bermakna beribadah kepada Allah yang terus menerus. Terus dilaksanakan dengan ikhlas, dengan tanggung jawab dan mengikuti ketentuan yang telah Allah berikan. Ya, alhamdulillah. Ringkasan yang kedua dari kelompok 2 bisa menjelaskan siapa? Nama dan nomor urut Nama absen. saya Nadia Rizkana dari kelompok absen 22. Nikah menurut syariat Islam adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri pada seorang laki-laki atau perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Dan materi kita yang ke kelompok ketiga ya, bisa menjelaskan materi pada minggu yang kemarin. Siapa untuk mewakilinya? Silakan. Kalau saya nama Firni dari kelas 12 IPA 2, absen 25. Tujuan dari pernikahan, pernikahan itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk menjalankan ibadah. Seperti yang kita tahu bahwa seluruh agama menganggap pernikahan itu adalah hal yang suci dan dilakukan dengan cara yang sakral. Ya, bagus. Alhamdulillah. Oke. Nah, selanjutnya sama-sama bisa kalian melihat di papan bahwa untuk kompetisi dasar pada pernikahan adalah untuk menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan, diantaranya itu untuk memahami ketentuan pernikahan dalam Islam, memahami hak dan kedudukan wanita dan keluarga berdasarkan hukum syariat Islam, serta memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam dan menjadikan hak dan kedudukan wanita dan keluarga berdasarkan rukun Islam sebuah pernikahan. Dan selanjutnya sama-sama kita bisa melihat daripada tujuan pembelajaran bab munakahat ataupun pernikahan pada siang hari ini, yaitu tujuannya melalui model pembelajaran problem based learning ataupun kita biasa menyebut adalah PBL. Siswa dapat meyakini kebenaran tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode diskusi. Mungkin nanti kita sama-sama diskusi ya tentang arti sebuah pernikahan, dan metodenya itu adalah siswa dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir, melalui metode diskusi tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasikan beberapa dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan pada akhirnya melalui metode bermain peran, nanti sama-sama kita bermain peran ataupun kita praktek sebuah proses pernikahan, yang mana sebuah pernikahan tersebut bisa sah dan terjadinya sebuah akad pernikahan dengan adanya namanya ijab kabul, wali, saksi, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, serta beberapa ada istiadat diantaranya itu sebuah proses sebuah pernikahan. Dan selanjutnya untuk materi kita yaitu, nah sama-sama kita akan menyimak gambar-gambar di bawah ini dan kemudian kita saling berdiskusikan gitu ya. Beberapa gambar lebih lanjut, apakah gambar-gambar yang disajikan telah sesuai dengan pesan syariat Islam yang terkandung di dalamnya. Kira-kira gambar pertama ini gambar apa ini? Proses sebuah pernikahan ini diawali dengan lamaran. Kita bisa menyebut adalah menghibah, lamaran ataupun membina gitu ya. Seorang calon pengantin laki-laki akan melamar calon pengantin perempuan dengan kesepakatan persetujuan antara dua keluarga laki-laki dan keluarga perempuan menentukan sebuah acara akad nikah, baik itu tanggal, hari, bulan ataupun tahunnya. Yang nomor 2, ini kira-kira gambar apa ini? Sebuah resepsi sebuah pernikahan, jalinan dua sejoli yang telah lamaran akhirnya disatukan di dalam sebuah pernikahan, dan dalam pernikahan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah terindah yaitu seorang bayi, anak turunan, darah daging, buah hati, penerus daripada cerita rumah tangganya,
dan menjadilah sebuah keluarga yang sakinah, yang mawaddah dan rahmah, sebagaimana doa kita bersama adalah bariti dan nasi. Selanjutnya pada materi kita yaitu dalil sebuah pernikahan. Bagaimana juga pernikahan itu adalah ikatan yang sangat sakral, mempunyai hukum. Dan dalilnya adalah wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadaka wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan materi kita pada bisa sama-sama untuk kita saling berdiskusi, yaitu nanti akan ada pembahasan. Yang pertama, definisi sebuah pernikahan. Apa sih definisi sebuah pernikahan tersebut? Yang dilanjutkan dengan sebuah hukum pernikahan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa yang namanya hukum di dalam Islam itu ada 5 hukum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah haram, sunnah, makruh, dan mubah. Begitu pula sebuah proses sebuah pernikahan, apakah bisa menjadi wajib, makruh, mubah, ataupun yang lainnya. Dan tentu arah sebuah kehidupan, begitu pula sebuah pernikahan mempunyai tujuan. Batas tujuannya itu nanti diarahkan kemana. Dan yang terakhir yaitu rukun dan syarat pernikahan. Nanti ada beberapa tambahan. Kita akan membahas beberapa pernikahan yang dilarang baik secara agama ataupun secara undang-undang di dalam negara kita. Yang pertama, pengertian nikah. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan ataupun menggabungkan ataupun menjodohkan dua sisi yang berbeda menjadi satu yang diberikan terindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah pernikahan. Jadi secara bahasa, nikah itu adalah menggabungkan, menjodohkan, dan mengumpulkan. Adapun pernikahan secara istilah yaitu nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tadinya kan seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh saling bersama yang bukan pria, hukumnya haram. Namun setelah menjadi pernikahan, maka setelah digabungkan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, maka pergaulan tersebut bukannya haram menjadi halal. Itulah sebuah istilah arti daripada pernikahan. Selanjutnya hukum sebuah pernikahan. Nah ini sama-sama kita ketahui hukum sebuah pernikahan yaitu bagi orang yang telah mampu. Pertama adalah hukumnya wajib bagi orang yang telah mampu secara fisik, baik secara mental, tentunya secara ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Ada keinginan untuk menikah dan jika tidak menikah maka akan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat. Contoh, ada sepasang lelaki dan perempuan sudah mapan di masalah ekonomi, cukup akhlaknya, cukup mentalnya, fisiknya juga cukup, dan apabila tidak melaksanakan sebuah pernikahan maka akan dikhawatirkan terjadinya sepasang laki-laki dan perempuan tersebut berbuat zina. Yaitu karena hawa nafsu ataupun yang lainnya, maka pernikahan tersebut hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah, itu hukumnya adalah sunnah. Dan yang ketiga, sebuah pernikahan hukumnya adalah mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan ataupun tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti yang contohnya orang yang impoten ataupun orang yang lanjut usia dan tidak mampu untuk menafkahi, maka itu hukumnya adalah mubah. Dan dua hukum pernikahan selanjutnya yaitu makruh. Kenapa dikatakan hukum pernikahan makruh? Yaitu bagi orang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya ataupun tidak amanah untuk melaksanakan sebuah pernikahan kepada calon pasangannya ataupun berniat untuk menzoliminya hak-hak istri.
Ambil contoh, seorang pelajar yang baru lulus, yang belum makan dan masih membutuhkan pertolongan kepada orang tua ingin menikah. Nanti ketika menikah ini ya masih dicucikan bajunya, masih bisa bantuan kepada orang tuanya, belum mapan, maka pernikahan tersebut adalah hukumnya makruh. Dan yang terakhir haram. Nah, kenapa pernikahan dikatakan hukumnya haram? Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Jadi setelah dia menikah, mentelantarkan baik kepada istrinya ataupun kepada anaknya. Nah, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual ataupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Seperti contoh, ketika dia menikah ada niat ingin menyakiti istrinya, ataupun ingin menzolimi istrinya, ataupun dia ingin menghilangkan daripada pernikahan tersebut, maka hukum pernikahannya adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena dia menyakiti istri ataupun pasangannya. Dan tujuan sebuah pernikahan. Tujuan sebuah pernikahan, sebelum bersama-sama kita menyimak tujuan pernikahan, ini kita bisa melihat beberapa tayangan contoh daripada pernikahan tersebut. Ya, kita lanjutkan kembali tujuan pernikahan. Tujuan sebuah pernikahan tersebut yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Artinya inilah bedanya antara manusia dengan binatang. Ketika binatang nafsu biologisnya dia disalurkan, tidak ada sebuah pernikahan, maka itulah binatang. Namun ketika manusia yang mempunyai akal, pikiran, agama, norma dan kehidupan yang sangat berharga, terus melakukan hak asasinya ataupun biologisnya disalurkan dengan cara menikah, maka terlalu banyak manusia tersebut sebagaimana binatang. Yang kedua, tujuan sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Nah, ini di dalam Al-Quran dengan kita dijelaskan, yaitu mawaddah warahmah. Kita mendapatkan sifat yang ramah, yang tentram, yang artinya dalam sebuah pernikahan. Dan yang ketiga, untuk membentengi akhlaknya manusia, yaitu sebuah pernikahan akhirnya tersalurkan. Seorang istri akhlaknya mungkin ada kekurangan, disempurnakan oleh seorang suami. Begitu pula seorang suami yang temperamental, yang suka marah-marah, akhirnya tidak melembutkan oleh istrinya, saling melengkapi. Itulah pentingnya sebuah pernikahan. Yang keempat, tujuan sebuah pernikahan adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika dia menikah bisa saling berjamaah kepada istri ataupun kepada suaminya, bisa saling belajar bersama, bisa saling melengkapi ibadah yang lainnya. Jadi ketika dia mempunyai salah satu kekurangan, dilengkapi oleh suami ataupun istri. Bahkan ketika dia nanti mempunyai anak, anak tersebut akan melengkapi di dalam keluarganya, akhirnya menjadi keluarga yang bahagia. Yang kelima, tujuan sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh, yang halal. Namun ketika manusia tidak melaksanakan pernikahan, dia mempunyai keturunan, maka keturunannya tidak menjadi keturunan yang soleh, ataupun kita bisa menyebutnya adalah walaupun tidak ada anak haram ataupun anak apa, tapi anak hasil daripada perzinahan. Dan yang terakhir, yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami, yang didasari oleh saling melengkapi antara suami dan istri. Ini rukun dan syarat nikah. Bagaimana tentang masalah tata cara rukun dan syarat nikah? Terjadinya proses sebuah pernikahan. Yang pertama adanya calon suami. Di antaranya syaratnya seorang suami bukan mahram daripada calon pengantin perempuan, orang yang dikehendaki, dan tentunya muayyan. Muayyan itu jelas. Ya, muayyan itu jelas. Seperti contoh calon pengantin laki-laki, benar itu jelas seorang laki-laki, bukan seorang perempuan yang menyamar dari menjadi seorang laki-laki. Begitu pula sebaliknya, yaitu bukan calon istri, bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan serta muayyan jelas. Jadi calon pengantin perempuannya itu jelas dari perempuan, bukan seorang laki-laki yang menyamar menjadi seorang perempuan. Maka Islam hukumnya jelas, tidak diperbolehkan untuk saling LGBT, gitu ya, menikah sesama perempuan atau menikah sesama laki-laki. Dan bisa terjadinya sebuah pernikahan, ada yang namanya sinwo.
SIRO itu adalah ijab kabul, serah terima antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Syaratnya yaitu tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu dan tertentu, boleh dengan bahasa asing dan boleh. Ketika ijab kabul diperbolehkan kita menggunakan bahasa asing ataupun bahasa daerahnya. Mungkin mohon maaf tidak semuanya ada yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Gitu ya. Serta itu tidak boleh dalam bentuk kinayah ataupun sindiran. Serta yang namanya wali dan 2 orang saksi, di antaranya harus laki-laki, baligh serta berakal. Anak-anakku sekalian, untuk proses sebuah terjadinya pernikahan, mari sama-sama kita bisa melihat tayangan video pembelajaran pernikahan pada siang hari ini. Kita bahagia sekali hari ini menyaksikan ijab kabul yang biasa. Ijab kabul itu Mas Rito pengertian adalah komitmen. Komitmennya ini ada 3. Tadi pertama adalah komitmen intelektual, yaitu secara hukum, tanda tangan secara hukum, itu komitmen intelektual. Ada lagi komitmen emosional, karena itu pakai budaya, pakaiannya pakaian budaya, kultur budaya, keluarga menjadi saksi, disaksikan oleh para kerabat, kemudian tamu-tamu diundang untuk menjadi saksi. Yang paling penting ini adalah komitmen spiritual. Itulah makna ijab kabul tersebut. Ketika menikah, dia bukan menjadikan tujuannya hanya sekedar bahwa saya bahagia karena punya pasangan cantik. Saya bukan bahagia karena dia akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dia bukan mencari kesempurnaan, karena kalau mencari kesempurnaan maka hidup akan bahagia habis ke situ. Tapi apabila hidup untuk mengisi ketidaksempurnaan, maka hidupnya akan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jawa kapalnya datang, naik bendera setelahnya. Dari Jawa calon dan rombongan datang, hati gelisah menjadi tenang. Tapi tentunya bukan pedang seorang pedang, tapi pedang saja sakti. Bukan datang sekarang datang, tentu besar maksud di hati. Saya Haji Kemas Yahya Rahman Sadar, atas nama keluarga adinda kami Dr. Haji Kemas Muhammad Arif Rahman, dengan ini menyerahkan Ananda Tito Haris Prasetyo untuk dinikahkan dengan seorang gadis pilihannya yang bernama Ananda Dian Wahyu Utama. Atas nama keluarga Bapak Haji Jamaluddin Shahid, dengan bismillah kami menyatakan menerima penyerahan calon pengantin laki-laki Ananda Tito Haris Prasetyo, putra dari Bapak Dr. Kemas Muhammad Akib, untuk kami nikahkan dengan putri kami Dian Wahyu Utami sesuai syariat Islam dalam tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kepada
Oke, itu contoh daripada proses sebuah pernikahan. Alhamdulillah tapi bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita akhiri. Namun sebelum bersama-sama materi kita akhiri, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya untuk materi kita pada siang hari ini? Saya, Pak. Ya, siapa dari kelompok berapa? Saya Mufia Rahma, absen 20. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang hidup bebas tanpa nikah dalam hubungannya dengan syariat Islam, dalam hukum Islam? Oke, ya terima kasih untuk kelompok 4. Bagaimana pendapat seorang Muslim tentang hidup bebas tanpa sebuah pernikahan yang biasa kita sebut adalah riset? Maka hukumnya adalah haram. Karena bagaimanapun juga ketika manusia hidup menjalin sebuah hubungan tanpa pernikahan ataupun pernikahan yang sangat bebas, maka hukumnya adalah haram. Karena kehidupan bebas tanpa nikah ataupun kita bisa menyebut adalah tanpa terikat hubungan yang sah, sama dengannya dengan hubungan melakukan sebuah perzinahan. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan tanpanya pernikahan, maka itu hukumnya adalah haram karena taubannya sebagaimana binatang. Inilah yang membedakan manusia yang berakal dengan seekor binatang. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, mungkin ada yang bisa ini. Nah, bertanya lagi. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita akan memahami materi kita pada siang hari ini. Kira-kira, ya silakan. Saya Bapak Jananda, nomor absen 28 dari kelompok 2. Ya. Saya ingin menanyakan penjelasan Bapak mengenai tujuan utama dari pernikahan tersebut. Ya, terima kasih untuk kelompok kedua. Tujuan utama dari sebuah pernikahan yaitu tentu tujuannya adalah menjalankan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga kita mengikuti sunnah Rasul. An-nikahu sunnati faman yuqiqa sunnati falaysa minni. Yaitu Rasulullah berkata, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan daripada golonganku. Itulah tujuan yang pertamanya. Dan selanjutnya apapun agama yang kita anut, baik itu agama Islam ataupun non-Islam, tujuan menikah adalah untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, seluruh agama menganggap sebuah pernikahan adalah hal yang suci dan dilakukan dengan cara yang sakral. Kalau sekiranya dalam agama Islam, yaitu dengan cara hukum dan syarat sebuah pernikahan. Bisa dipahami kelompok 2? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silakan merangkai kegiatan kita, kesimpulannya bisa menjelaskan. Kelompok berapa yang akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ada yang apa? Ya, kelompok 4 bisa menyimpulkan kegiatan kita sebuah pernikahan. Saya Roy David Miko, absen 30. Saya ingin menyimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam itu, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah, secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja. Tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, cukup. Sudah, bagus gitu. Selanjutnya
selanjutnya ada lagi kelompok berapa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Ya, silakan kelompok ketiga, nama dan nomor absen bisa menyimpulkan materi kita. Nama saya Fariska Aska Pratama, absen 10. Pernikahan adalah aturan Allah Subhanahu wa taala dan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keturunan sehingga tatanan kehidupan tetap eksis dan berkelanjutan. Ada beberapa peran keluarga yang memiliki kaitan dengan masyarakat, antara lain keluarga merupakan cermin dari masyarakat yang sehat. Keluarga merupakan tempat pembibitan kepemimpinan dalam masyarakat. Apabila dalam keluarga baik, maka masyarakat akan baik pula. Ya, bagus. Alhamdulillah, kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan nanti kita akan saling berdiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian bisa melihat gambar yang di papan depan. Nanti kita saling berdiskusikan. Walaupun ini sebuah gambar, tapi kalian bisa merangkai di dalam mata pelajaran kita. Nanti setelah gambar ini kalian diskusikan, kalian bisa melakukan LKPD, tempat kerja penilaian peserta didik. Itu nanti berbentuk yaitu online di Google Classroom ataupun nanti di Google Form yang Bapak akan kirim linknya dan kalian bisa mengerjakannya setelah materi kita pada siang hari ini. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Kita bisa bahagia. Kepada ketua kelas bisa memimpin. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.